Hello guys, jangan lupa subscribe, duduk yang manis, dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hilda Lufitasari. Di sini kita akan membahas soal SBMPTN mata pelajaran geografi dengan jumlah soal 15. Baik, langsung saja. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Saya bacakan. Tipe sungai di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah adalah A. Radial sentripetal, B. Radial sentrifugal, C. Dendritik, D. Trellis, E. Rektangular. Oke, kata kunci di soal nomor 5 ini adalah tipe sungai yang cocok buat dataran tinggi, yang berada di wilayah dataran tinggi dan di dataran rendah. Di sini sudah saya sajikan beberapa contoh jenis-jenis sungai. Ada dendritik. Jadi yang disebut sebagai sungai dendritik itu sungainya seperti ini, berbentuk seperti akar pohon atau tulang daun. Ini namanya sungai dendritik. Lalu ada sungai rektangular. Nah, sungai rektangular ini dia itu berbentuk seperti siku-siku, disebut sebagai rektangular. Lalu ada paralel. Paralel itu dia yang lurus-lurus. Ada juga ini pola radial sentripetal. Jadi dia menuju ke lembah yang sama di daerah cekungan ini. Namanya radial sentripetal. Kalau ini daerahnya menjauh disebut sebagai radial sentrifugal. Lalu ini ada tipe anular, jadi tipe sungainya, jadi kalau dilihat dari atas sungainya itu melingkar. Ada juga pinet, pola pinet. Nah, kalau yang sesuai dengan nomor 5 ini tipe sungai yang ada di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah adalah tipe dendritik. Penjelasannya adalah saya tampilkan pada slide selanjutnya. Jadi ingat dulu bahwa tipe sungai di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah ini adalah dendritik. Saya tampilkan penjelasannya di sini. Oke, gampangnya. Kita lihat dulu bahwa tipe sungai yang di wilayah dataran tinggi dan di dataran rendah tadi dendritik. Nah, tipe sungai ini disebut sebagai tipe sungai dendritik. Kita lihat dulu pola sungai dendritik itu, hulunya itu satu. Hulunya itu sesuai dengan topografi bentuk-bentuk yang ada di gunung. Nah, seperti ini. Karena dia sudah mengikuti bentukan atau cekungan-cekungan atau hasil erosi yang ada di gunung ini. Ini disebut sebagai daerah hulu yang sama dengan ini. Lalu ini sub anak sungainya ini kenapa bisa berbentuk seperti akar pohon, jadi gini macam-macamnya, karena semakin rendah dataran, semakin landai atau rendah suatu dataran, maka aliran sungai yang dihasilkan itu semakin berkelok. Secara mudahnya coba kita analogikan menggunakan ketika kita punya baskom, lalu kita kasih sedikit pasir dan kita kasih air secara perlahan, maka air itu akan menyebar karena dia mencari titik air yang lebih rendah. Jadi dia mencari daerah yang lebih rendah untuk dialiri. Nah, sistemnya juga sama kayak daerah yang dataran rendah ini. Kalau yang daerah hulu dia lebih tegas pembagiannya dan sedikit adanya subanak sungai. Kalau yang bawah dia ada subanak sungai. Jadi kalau dibagi, yang ini itu daerah hilir, yang ini tuh daerah hulu. Jadi hulunya itu lebih tegas. Kalau hilirnya, daerah dataran rendahnya itu lebih banyak kelokannya. Itu tipe sungai dendritik. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Halo guys, aku mau ngasih tahu kamu kalau video ini belum selesai. Kita masih ada sambungannya lagi. Jadi kalian tetap stay di channel teman belajar ini dan saksikan video lanjutannya. Oke ya, bye bye.